كن فضوليا وأكثر السؤال كن فضوليا. Maka masalahnya dia pun akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi setiap perbuatan manusia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Man nafasa an mu'min kurbatan ay rafa'a an mu'min kurbatan. Jadi dia mengangkat kesusahannya saudaranya. Mau itu karena kesedihannya atau karena ada masalah-masalah yang menjadikan dirinya itu mendapatkan suatu cobaan atau musibah. Walaupun masalahnya ini masalah yang ringan, walaupun ringan dia membantu, dia tetap mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala bagi orang yang menuntaskan kesusahan orang lain ini, maka kesusahannya akan dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi kelihatannya ganjarannya sama ya. Kau bantu kesusahannya orang, kesusahanmu akan dibantu sama Allah. Tapi bukan hanya kesusahan di dunia, Allah ngasihnya berlipat ganda. Kesusahanmu di hari kiamat yang lebih dahsyat, yang tidak ada seorang pun bisa membantu, engkau akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Kau bantu saudaramu yang sedang kesusahan di dunia ini dengan kau tuntaskan kesusahannya. Jadi ketika seseorang menuntaskan kesusahan orang lain di muka bumi ini, jaza atau imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala, kesusahannya di hari kiamat akan dilapangkan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman," barang siapa yang menutup. Di sini para ulama menjelaskan, baik menutup secara zahirul hadis, yaitu badannya dia nggak punya pakaian, maka kemudian ditutup dengan diberikan dia pakaian. Dan yang kedua maknanya aib, saudaranya melakukan perbuatan yang qabih, perbuatan buruk, tapi ditutup aibnya, dia nggak umbar aib saudaranya, maka aibnya dirinya pun akan ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kita ini nggak lepas daripada perbuatan salah, banyak aib yang ada pada diri kita. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menutup aibnya orang lain, maka aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Di dunia aib kita ditutup oleh Allah sehingga orang nggak tahu keburukan kita. Di akhirat pun ditutup sama Allah. Aib kita di akhirat ditutup oleh Allah dengan apa? Dengan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang suka mengumbar keburukan orang lain, maka dia akan mendapatkan jaza yang sama. Bisa jadi aibnya nanti malah diumbar oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, wa'iyadzubillah. Dan satar itu juga merupakan kenikmatan. Kadang kita menganggap kenikmatan itu kenikmatan yang zahir, harta, sehat. Padahal ada kenikmatan yang besar, apa? Ni'matus satar minallah. Kenikmatan ditutupnya diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang lain nggak tahu keburukan kita. Padahal sangat-sangat mudah bagi Allah untuk membuka aib kita. Dan kalau kita mau bicara layak atau tidak layak kita mendapatkan hukuman di muka aib kita, sebetulnya kita layak. Karena banyaknya perbuatan dosa yang kita lakukan. Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa bisa jadi dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Allah tutup sehingga orang lain nggak tahu keburukan kita. Orang bisa berhusnudzon, berbaik sangka kepada kita. Orang mau duduk bersahabat dengan kita, padahal mungkin kalau aib kita dibuka oleh Allah, nggak seorang pun mau bersahabat dengan kita. Tapi kenikmatan satar Allah berikan kepada kita. Bahkan umat terdahulu itu sampai disebutkan, Al-Imam Ghazali menyebutkan dulu umat zaman dahulu itu sampai kalau berbuat maksiat tertulis di dinding rumahnya, fulan fa'ala kadza wa kadza. Orang yang tinggal di rumah ini berbuat begini dan begini, dan kalau dia mau mendapatkan ampunan dia harus berbuat begini dan begini. Tapi di zaman sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW nikmatus satar. Maka jangan sampai kita yang keburukannya ditutup sama Allah, justru malah kita mengumbar keburukan orang lain. Yang ada kita tutup keburukan orang lain, supaya apa? Allah juga menutup aib kita di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa man yassara ala mu'sirin, yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesusahan.